Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Usman Zakaria dengan NIM 352110392 dari kelas C5 semester 3. Yang saya hormati Bapak Heru Dermawan selaku dosen mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tak ketinggalan pula teman-teman saya dari kelas C5 yang saya cintai. Langsung saja pada hari ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas individu untuk membuat soal dari semester 1 sampai 6 tentang keselamatan dan kesehatan kerja beserta pembahasannya. Yang pertama, apa sih itu K3? K3 ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu, pengetahuan dan penerapannya dalam upaya pencegahan kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Secara umum, yaitu kesehatan adalah upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit akibat bekerja, menjaga kelelahan pekerja, dan menciptakan lingkungan yang sehat atau kondusif. Apa sih tujuan penerapan K3? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian definisi kecelakaan kerja secara pengertian bagi menjadi dua, yaitu insiden dan eksiden. Yang pertama, insiden yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada suatu saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Kemudian eksiden atau kecelakaan, suatu kejadian yang tidak dapat dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda menurut Permenaker nomor 3 Men tahun 98. Kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa saja faktor penyebab akibat kerja? Yaitu pertama, suara bising mengakibatkan ketulian, kemudian temperatur suhu yang tinggi mengakibatkan penyakit heat stroke. Yang ketiga, radiasi sinar elektromagnetik akan menyebabkan katarak, dan yang terakhir ultraviolet yaitu akan mengakibatkan konjungtivitas. Untuk soal yang selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan penyakit akibat kerja? Yang pertama, pastikan selalu memakai alat pelindung diri atau APD secara benar. Yang kedua, mengenali resiko bahaya. Resiko bahaya yang akan kita lakukan, pekerjaan yang akan kita lakukan, kita harus tahu dan paham apa aja resiko yang akan kita dapat. Yang ketiga, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka. Definisi ergonomi yaitu interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal dalam perancangan dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan. Masalah kapabilitas, keterbatasan, dan kebutuhan manusia menjadi pertimbangan utama. Tujuan ekonomi yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, serta meningkatkan kepuasan dalam bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk soal yang selanjutnya itu analisis risiko. Menurut Tawaka, potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Bagaimana melakukan teknik-teknik untuk mengidentifikasi bahaya? Yang pertama, berjalanlah berkeliling dan perhatikanlah hal-hal yang dapat menjadi sumber kecelakaan. Yang kedua, jangan hiraukan hal-hal yang sepele. Pusatkan perhatian pada sesuatu yang dapat menyebabkan insiden serius. Yang ketiga, tanyakan kepada pekerja mengenai pendapat mereka tentang bahaya dari pekerja yang dilakukannya. Yang keempat, pelajari hasil temuan inspeksi terlebih dahulu. Lakukan pengamatan, terutama pada sumber-sumber energi.
Cermati semua jenis pekerjaan yang ada di lokasi tersebut. Perkiraan semua orang yang dimungkinkan bisa terluka akibat dari kegiatan tersebut. Cara penggunaan APAR. Yang pertama, tahapan pertama yaitu yang alat pemadam kebakaran atau APAR, tarik kuncinya, kemudian tarik kunci pengaman atau segel yang berada di bagian tuas. Yang kedua, pegang bagian ujung selang dan arahkan ujung selang ke sumber api. Yang ketiga, tekan tuas maksimal mungkin agar media bisa keluar semua dengan tekanan yang maksimal. Yang terakhir, kibaskan ujung selang pada sumber api secara perlahan. Adapun 3 unsur terjadinya api yaitu yang pertama oksigen, yaitu di dalamnya terdapat udara dan bermacam-macam unsur antara lain oksigen yang pembakarannya dapat terjadi bila kadar oksigen dalam udara minimal 16%. Yang kedua, sumber panas. Sumber panas adanya gesekan, benturan, bunga api listrik, api las, dan faktor lain-lain. Bahan bakar padat atau contohnya kayu, kertas, kemudian cair, minyak, bensin, solar, gas, atau semisal karbit, dan lain sebagainya. Itulah beberapa presentasi atau soal beserta berikut jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.